mas-mas ini dari banyak anggaran yang akan melakukan pendampingan secara berkala. Ya. Sehingga apa? Ya. Kerugian atau kegagalan di dalam proses bertani ini bisa dihindari. Nah, selanjutnya apa? Alih teknologi, alih fungsi teknologi untuk para petani di sini. Sehingga petani ini menguasai dengan sendirinya di kemudian hari tanpa pendampingan tanah merah sekalipun gitu. Itu yang kira-kira kita perlu hari ini. Ya, pendampingannya nggak sampai dengan panen. Iya, iya. Tapi kan sampai dengan dia mengerti. Betul, betul. Kalau sekarang panen bertahun-tahun dia kan nggak mau juga. Kan? Siapa di 3 provinsi, 5 provinsi. Tapi kan ajaib kita memberikan teknologi supaya yang mereka tadinya tidak mengerti dan punya mampu. Ya, betul. Setelah mampu mereka nanti bisa bertani sendiri dengan hasil yang mereka ingin, yang memuaskan. Ya, ya kita tinggalkan. Betul. Iya kan? Ya. Kita tinggalkan, ini sudah sejahtera. Datang lagi kepada desa yang agak terbelakang dan lain-lain yang tidak mengerti masalah pertanian. Karena semuanya kita tinggalkan, rakyat di sini sudah sejahtera. Betul. Jadi tanpa pendampingin kita lagi, dia udah buka lahan tanam, Iya. gak urus dia sendiri. Marketnya dia udah tahu, ya kan? Ya begitu aja. Karena kita punya niat hanya untuk membantu dan mensejahterakan rakyat petani yang mau, yang mau bertani, yang nggak mau ya itu nggak bisa kita. Nah iya kan? Nah iya. Hanya kita punya niat ini kepada rakyat Indonesia khususnya yang ada di sini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kan kita juga monitor bagaimana rakyat di situ, Pak bisa nanam sendiri Pak sekarang udah punya ini Pak, terus bisa beli mobil Pak. Nah, kita dengarnya juga enak gitu loh, ya kan? Saya tanya anggota DPR bagaimana? Jadi kita tanya anggota DPR bagaimana? Baik Pak. Ya. Jadi semua hubungan baik. Yang saya tadi pertama saya banggakan ya. Di situ Kades ada, ya. Dari Koramil ada, dari Polsek ada. Udah tenang itu, ya. Saya udah tenang, jarang-jarang. Itu, aman lah begitu. Nggak ada ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya yakin lah, jadi enak, sebagainya udah aman begitu. Berjalanlah para desa bisa menjalankan tugasnya, ya. Dengan baik, ya, diamankan oleh Koramil maupun Polsek. Kan begitu. Kalau mereka untuk mengamankan kepala desa untuk wilayah, ya kan? Dia punya wilayah. Bagaimana mau diolah bagaimana? Tapi pengolahan yang positif murah. Karena saya waktu pertama kali, coba bayangin dari Meranti ke sini jauh. Ya, dari sini naik kapal, naik motor. Capek naik Honda pula. Jalannya juga udah kagak beres seperti itu. Ya mohon maaf ya. Nah, bayangin aku Pekanbaru terbang ke Jakarta, dari Jakarta naik itu lagi sampai ke rumah saya hanya meminta kayak ke sini untuk membantu masalah pertanian di desanya. Ada juga yang dekat-dekat saya di Jakarta, ada di kampung saya pun juga nggak minta. Ya kalau nggak minta jangan saya kasih dong. Ya kalau saya terus-terusan ada berapa juta desa di negara Republik Indonesia ini. Nah ini makanya saya mengapresiasi, saya menghargai dan saya hadir kemari, ya kan? Saya datang kemari. Ya, saya tidak memposisikan bahwa saya jenderal, atau tidak. Saya hanya menghargai para desa. Ternyata ada pejabat ya, kepala desa yang menggebu-gebu untuk mensejahterakan rakyatnya di bidang pertanian, di mana saya sebagai presiden tani, ya saya bantu. Ya kalau memang pemerintah masih belum karena kesibukan, ya karena kesibukan membantu, ya saya sebagai anak bangsa juga bisa untuk membantu di luar daripada pemerintahan, kan begitu. Makanya saya juga sering menghimbau kepada para pengusaha, orang yang lebih dan lain sebagainya untuk
membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan dari pemerintah saja. Kenapa? Supaya masyarakat Indonesia itu ya nggak ada yang miskin gitu loh, nggak ada yang miskin. Kalau ada yang miskin di daerah-daerah itu sekarang ada di desa atau ada di kecamatan. Berapa sih yang miskin? Ada para pengusaha itu langsung aja Pak Camat gimana nih? Oke, saya bagian ini saya bagian ini, ya setiap bulan dikasih. Nggak makan ada yang nggak makan, Pak. Bukan saya nggak percaya terus donatur dimasukin kepada seseorang terus kagak nyampe, sampainya kepada keluarga sendiri, yang miskin, yang lansia tidak dapat, keluarga sendiri yang punya HP punya mobil dapat. Kacau. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Amin. Minta doanya ya Pak lah. Minta restu dan doa supaya pertanian ini bisa berjalan, ya kan. Biar bisa jadi contoh ya untuk proyek-proyek berikutnya. Tapi ada yang unik nih tadi yang saya tanggapin dari presiden ya. Kita dapat pemaparan di sini, presiden di sana mojok, terus cuman mungkin koleganya dihubungin. Tapi ada yang unik tadi yang beliau sampaikan. Ini kita harus maksimal karena ada keterbatasan. Teman-teman di Panamera ini hanya 3 sampai 5 karena wilayah pengawasannya 3 sampai 5 provinsi. Berarti kan beliau simak nih. Mungkin tadi katanya dia pendampingnya, ya kagak mungkin lah. 4 bulan lo di sini. Saya pikir tadi beliau bisa mojok. Saya ngobrol-ngobrol kuping ke sini. Ini. Oh, Masya Allah. Kan ada 1, 2, 3 di situ dari 3 sampai 5 provinsi. Ya nggak mungkin ada di sini. Setelah di sini diajari, saya yakin cara nanam dan sebagainya. Briefing lagi begini. Mungkin 1 bulan setelah mereka tahu, lepas kita monitor bagaimana. Masih bagus ya sudah. Kalau bagus, kalau masih ada satu kegagalan, pasti akan menginjak sini lagi. Ada apa? Kekeliruannya apa? Kan begitu ya. Kepikiran Pak Presiden bisa fokus gitu. Soalnya saya tahu betul tadi, karena saya di pojok beliau mungkin hubungin koleganya atau cari sinyal ya. Rupanya beliau dengar Masya Allah. Mantan grup 4. Oh iya siap. Iya. Pade tuh gitu. Iya, nyaru mulu. Ngobrol di sini di daerah rawan seperti Timur tuh. Kita ngobrol main, oh iya, ini senjata udah begini, oh iya. Cedek. Oh, itu kan diperhatikan. Tapi kok ada yang lain. Karena orang kita ada 7 orang di sini. Di situ udah nggak ada orang, apapun juga. Nggak mungkin pasukan kawan ada, nggak mungkin teman kita. Hanya 7 orang kita kelompok. Nah ini hutan sebagainya, di mana-mana musuh. Begitu kersek-kersek tembak kan gitu, pasti musuhnya. Kalau kawan ya salah sendiri. Kenapa bikin sembarang? Kita manfaatin. Ya juga saya punya keuntungan. Kan begitu, daripada ilmunya tidak dimanfaatin, nggak bisa menghasilkan. Dengan saya manfaatin, jadi punya ada hasil. Begitu. Ya kan? Saya punya nama, dia punya penghasilan, rakyat sejahtera. Nggak ada yang dirugikan tuh. Nggak ada yang dirugikan. Benar. Kalau saya, ya sekarang bisa bersilaturahmi, semua bisa ketemu, ya kan? Oh, saya dengan anggota DPR kampung saya sendiri juga nggak ngerti. Kok bisa dengan kamu perbatasan RI dengan Malaysia, ya kan? Anggota DPR dari mana dia sombong? Tetapi karena kalau soal pertanian, Ketemu lah. nah ini anggota DPR, anggota Dewan yang memang amanah. Dia memperjuangkan rakyatnya. Dia berjuang minta kepada pemerintah daerah masalah APBN, peningkatan APBN atau APBD untuk rakyat, karena memang sudah tidak bisa lagi, ya dia merapat
turun rembuk itu aja. Lagi kan 2 periode, 3 periode loh. Amin. Berangkat. Dan kebetulan komisinya bidang pertanian. Pas banget ya. Komisinya memang bidang pertanian. Oh, yang pertanian. Berarti bisa putar regulasi ya. Ya, Iya. Pas banget. Regulasi. Bentar, satu pertanyaan DPRD-nya kabupaten kan? Kabupaten Pelalawan ya. Harusnya provinsi biar cakupannya ke sini. Oh, iya. Kabupaten. Tapi rujukannya ke provinsi. Rujukannya provinsi. Ya, bikin satu pijakan sekali lagi lah. Butuh pijakan. Butuh pijakan dengan keberhasilan pertanian. Semuanya ada keuntungan. Anggota DPR, anggota Dewan, ya yang apa istilahnya membantu ya masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat juga tahu bahwa memang dia memperjuangkan rakyatnya. Begitu nanti berhasil, yaitu dengan lewat saya, ini yang paling di depan ya dengan tanah, ya kan dengan tanah itu betul saya kagak. Nah, udah berhasil, wih, anggota dewan. Nah, masyarakat di sini tahu semua. Saya yakin walaupun ada 10 orang, kan, 90% juga dapat. Yang 10% bagi 9 loh. Pindah komisi dong Pak, jadi komisi 9. Pindah komisi dong. Jadi komisinya bagi 9. Ya, karena kan komisi 1, 2, 3, 4 tetap aja. Asalkan jangan komisi 10%. Malah 2,5% ikut jakat. Kita ikut jakat aja lah. Satu kebanggaan dan satu kebahagiaan di mana rakyat di desa ini senyum gitu loh. Hanya lihat tersenyum. Kalau dulu mesem nggak ada penghasilannya hanya 20.000 per hari, ya, sama dengan di itu daerah Brixton itu 20.000 per hari, Sabtu Minggu libur, ya kan. Nah, sekarang dengan senyum itu aduh udah enak. Kita pindah lagi. Tapi izin Pak Pres. Tapi 2024 kayaknya siap kan? Ah, iyalah. Nah, itu kan bagaimana? Iya. Kebetulan Gerindra. Jadi lambangnya Garuda. Kalau sistem berbeda, harganya tokoh-tokoh yang berarti. Tokoh-tokoh yang sudah muncul gitu ya. Gerindra ya, Pak Yusri ya. Hah? Gerindra ya. Gerindra. Pemimpin itu bukan dipilih loh, tapi terpilih. Ada yang jadi presiden tani satu-satunya di dunia dan di Indonesia, itu terpilih dengan sendirinya. Ya Bapak inilah. Dan yang lebih dahsyat lagi. Silakan Pak, open Pak. Enggak. Program mendatang. Ada merah. Silakan. Karena pakai video. Iya.